Mini Cooper S ya, jadi dia engine-nya sudah pakai yang S. Ini nggak bisa bohong, ada John Cooper Works di sini. Jadi dia ada trim-trim yang istilahnya itu menunjukkan bahwa ini sudah ada rasa-rasa John Cooper Works alias JCW-nya. Ini warnanya itu Miami Blue. Jadi kalau Mini Cooper itu kan kita rasanya harus benar-benar pilih warna ya kan. Ini spoilernya khas, di tengahnya ini ada bentuknya, ini bentuknya JCW punya. Nah ini mesinnya dia B48, jadi B48 4 silinder 2000 cc turbo, salah satu hatchback yang dia itu front wheel drive, jadi mesinnya melintang, tapi suspensi belakangnya sudah pakai multilink. Interiornya dia itu dari dulu memang unik banget gitu ya, unik banget karena contoh nih speedometernya itu tuh, dia itu speedometernya ngikut di setir. Handle-nya pun bulat gini, speakernya di sini bulat, sport mode ya, maximum go-kart feel. Terus ke kanan dia ada MID. Tuh, ini ada eco mode, dia pakai namanya green mode. Keren banget ya. Halo Sobat Kuku Mobil, welcome back to our channel. Nah hari ini Kuku bawain unit yang spesial. Jadi kalau biasanya kita kemarin-kemarin yang terakhir-terakhir kebanyakan sedan-sedan yang E-Class, terus seri 5, terus kemarin juga ada Accord beberapa. Nah hari ini kita mau bawain satu mobil yang keren banget tapi dimensinya mungil nih, di bawah 4 meter. Nah itu adalah Mini Cooper S ya. Jadi dia engine-nya sudah pakai yang S dan ada spesialnya karena dia ini kalau yang terkenal di luar tuh biasanya JCW package. Tapi kalau nama resminya itu dari Mini Cooper S, tipenya Red Hot JCW. Jadi apa aja sih perbedaannya sama Mini Cooper S biasa? Yuk kita langsung lihat aja keliling. Bedanya apa yang kelihatan mata ya? Nanti yang nggak kelihatan mata, Koko akan jelaskan di dalam. Nah pertama di sini dia ini nggak bisa bohong, ada John Cooper Works di sini. Jadi dia ada trim-trim yang istilahnya itu menunjukkan bahwa ini sudah ada rasa-rasa John Cooper Works alias JCW-nya. Nah yang kedua berikutnya, kalau kita buka di sini, ini tuh di sini ada seal plate-nya JCW juga, dan ini masih diplastikin ya. Jadi ada plastik birunya. Oh ya, tadi aku juga lupa sebutin bahwa ini warnanya itu Miami Blue. Jadi kalau Mini Cooper tuh kan kita rasanya harus benar-benar pilih warna ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak pernah lihat ya, orang beli Mini Cooper warna hitam. Kalau yang F56 platform ini jarang banget, kebanyakan kuning, merah. Terus kemudian ini ada bahkan yang sekarang terakhir-terakhir tuh hijau tua, jadi British itu ya, warna hijaunya British. Nah terus yang berikutnya beda lagi itu dia di sini. Nah di sebelah sini tuh dia punya spoiler. Ini nggak bisa bohong ya, jadi ini bawaan dia. Ini spoilernya khas, di tengahnya ini ada bentuknya, ini bentuknya JCW punya. Nah yang terakhir ini dia di sini dia punya HUD. Nah kalau ada ini berarti itu spesial trim. Ini kan nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin pasangan gitu, terus bolongin dashboard segala macam. Oke, kita bicarain Mini Cooper yang S. Kita rasanya nggak afdol kalau kita belum cek bagian ruang mesin. Nah kita langsung lihat aja sambil biar mesinnya nyala karena hari ini agak panas. Jadi kalau aku review dari dalam biar kita bisa nggak kepanasan gitu ya. Nah ini dia mesinnya khas banget. Oh ya, buat sobat yang nggak tahu juga, Mini ini dimiliki oleh BMW. Jadi BMW Group itu sudah beli Mini sejak tahun 2000 awal, seingat Koko. Dan dia platformnya itu dia pakai BMW, mesinnya dia juga pakai BMW. Nah ini mesinnya dia B48, jadi B48 4 silinder 2000 cc turbo. Nah kalau di Mini Cooper S biasa itu kan 190 HP dan sekitar 300 Nm. Nah kalau yang di Red Hot JCW itu dia ada settingan boost meningkat sedikit. Kalau JCW beneran kan 231 HP ya, kalau ini sekitar di 200 kecil, 210an. Jadi ada sisi sekitar 15-20 HP dibanding Mini Cooper S biasa. Jadi keren banget, dan aku tuh paling suka dari dulu ini detailnya ya. Lampunya itu masuk di dalam kap mesin. Jadi dulu aku pertama kali F56 ini keluar, aku tuh bener-bener di pameran tuh bener-bener cinta banget sama mobil ini. Luar biasa kerennya gitu. Nah sekilas info ya, platformnya F56 ini sama dengan BMW X1 F48. Nah dia pakai platform UKL2, dimana kalau di Mini Cooper ini dia wheelbase-nya lebih pendek. Kalau di X1 kan mobilnya sampai 4,5 meter dan itu bisa ngasih ruang yang lega. Kenapa? BMW X1 itu karena dia juga pakai platform yang front wheel drive. Nah Mini Cooper ini jarang banget salah satu hatchback yang dia itu front wheel drive, jadi mesinnya melintang, tapi suspensi belakangnya sudah pakai multilink. Meskipun multilinknya kecil karena beratnya dia kan nggak sampai 1,3 ton ya, seingat Koko. Jadi ngapain pakai multilink yang besar-besar. Nah kita lanjut, kamera mungkin bisa masuk ke interior, kita lihat fitur-fiturnya dari dalam. Interiornya dia itu dari dulu memang unik banget gitu ya, unik banget karena contoh nih speedometernya itu tuh, dia itu speedometernya ngikut di setir. Jadi kita coba ya, tuh kan speedometernya itu ngikut di setir. Jadi filosofinya bahwa
orang nyetir itu speedometer dan RPM, info-info mengemudi itu tidak boleh ketutupan setir, karena kalau RPM-nya fix seperti mobil lain, ketika kita naikkan setir, misal orangnya tinggi atau kita turunkan setir, ketika orangnya yang nyetir lebih pendek, akan beda tuh mata kita ngelihat speedometernya gitu. Meskipun dia ini harganya mahal, tapi memang kebanyakan di Mini Cooper ini masih pakai tuas-tuas manual ya, belum electric seat. Yang diunggulkan adalah keunikannya, bentuk-bentuknya, trim-trimnya, dan juga yang paling penting handling serta powernya yang luar biasa. Nah, lanjut di seri S ini yang JCW Red Hot, dia sudah pakai speaker Harman Kardon. Jadi ini khas kalau kita kayak BMW seri 3 atau seri 5 itu yang sudah satu trim di atasnya basic. Biasanya kalau 520i belum, 530i atau yang dulu F10 528i dia pakai Harman Kardon contohnya. Terus di BMW F30 juga sama, nanti yang Harman Kardon itu untuk yang tipe 328i atau 330i. Nah ini kan kalau di Mini Cooper kan ada Mini Cooper biasa, Mini Cooper S. Nah ini Mini Cooper S Red Hot JCW, jadi ada JCW backcase-nya itu dia trimnya lebih mewah. Terus ini yang paling koko tuh, nih coba kita matiin mobilnya ya. Nah ini yang paling keren, kalau kita masuk kita bawa keyless. By the way kuncinya koko belum tunjukin ya, unik juga. Nih kuncinya ini bulat gini, ada tulisannya Mini besar banget gini, dan kalau lock ada logonya Mini. Nah ini yang paling unik, kalian lihat di sini ini berkedip, dia pulsing ya, jadi kayak ngajak kita, ayo koko di starter gitu. Nah kita injak rem aja seperti biasa. Kalau biasa tombol kita tekan, ini tombol kita bisa naikkan atau bisa turunkan tuh. Gila, keren banget ya. Dan di tengah ini dia pakai sistemnya basic dari iDrive BMW. Jadi kita ada knobnya di bawah sini, rotary knob, kita bisa putar-putar, dan dia layarnya secara sistem bentuknya persis seperti BMW, hanya bentuk-bentuk logonya, interface-nya dipercantik, dipermanis untuk lebih unik dan lebih anak muda. Nah, aku nggak bisa jelasin, banyak banget keunikan di mobil ini. Nih bentuknya, handle-nya pun bulat gini, speakernya di sini bulat. Terus ini sudah auto semua. Dan keunikan lagi dari Mini Cooper yang berikutnya adalah frameless tuh. Jadi kalau kita buka mobil ini, kita bawa liburan ke pantai, keren banget ya. Kalau dibuka nggak ada frame-nya, jadi kerasa mobil mahal. Makanya kalau pakai Mini Cooper ini pokoknya kita peduli tampilan deh, karena kalau ngomong kenyamanan dia memang naikannya agak rigid, meskipun memang itu untuk mengkompensasi handlingnya. Dan kalau kita ngomong fitur-fitur yang di dalamnya nggak kelihatan, electric seat segala macam nggak penting, yang penting tampilannya keren dulu kalau naik Mini Cooper gitu ya. Terus ini di sini juga unik, mode berkendara itu dia pakai, ini ada ring di sekeliling transmisinya. Mode berkendara diputar gini, ini sport, langsung keluar di sebelah sini, sport mode, maximum go-kart feel, sport mode ya, maximum go-kart feel. Terus ke kanan dia ada MID tuh, ini ada eco mode, dia pakai namanya green mode, keren banget ya. Nah, Koko hari ini nggak perlu nyoba mobil ini. By the way, kilometernya dia di sini settingan miles, Koko sungkan mau ganti. Tapi kalau kita konversikan, ini sekitar 42-43 ribu kilometer. Jadi untuk memakai 6-7 tahun, pemakaian dia ini sekitar 6 ribu aja sih setahun. Berarti rendah banget ya. Karena ya maklum ini mobil bukan mobil yang buat kayak kita tiap hari. Kecuali ada beberapa teman Koko dulu di kampus yang memang anaknya orang kaya ya, tiap hari dipakai ke kampus gitu ya. Nah, fiturnya nggak kalah penting di S ini, dia punya nggak sekedar sunroof tapi sampai belakang ya sobat. Jadi dia punya, bisa dibilang panoramik ini sampai belakang, jadi kursi belakang juga dapat. Dan Mini Cooper ini punya kursi belakang loh, jangan salah, jangan dipikir 2 seater, tapi dia ini 4 seater. Koko akan coba ya masuk ke belakang. Di sini ada tuas, nah langsung dia sliding mentok ke depan. Kita masuk yuk, gitu ya, kita masuk, kita tutup. Nah ini memang sempit ya, karena dimensinya mobil ini Honda Jazz persis, panjangnya 3,9 sekian. Tapi sobat bisa bayangin di depan itu ada mesinnya BMW B48, dan pastinya dengan crash structure-nya yang permintaan Europe, standar Jerman, kan besi-besi depan mesti ditebelin, otomatis kap mesin tidak bisa sependek Honda Jazz, jadi sampai belakang pun dia ruangannya habis. Tapi nggak penting lah, ini kalau udah bisa bawa teman-teman cewek yang kecil aja udah cukup gitu ya, udah bagus. Kalau anak-anak cowok mungkin duduk di depan gitu. Tapi kerennya di sini dia punya ini ya, meskipun manual tapi oke banget, ada sunshade-nya, bisa dibuka tutup, keren sih. Harman Kardonnya dia sampai belakang, berarti 8 speaker, mungkin ada subwoofer 1 atau 2 di bawah jok depan biasanya, berarti speakernya kemungkinan 9 atau 10. Cukup banget ya, lebih dari cukup. Pokoknya ini fiturnya beda banget sama Mini Cooper biasa. Jadi kalau sobat pengen minang Mini Cooper ini, penasaran, langsung aja lihat di kolom deskripsi di bawah, tanya sama Koko Mobil, kok berapa sih harganya, buruan, karena biasanya info dari pemiliknya Mini Cooper tuh sangat-sangat
cepet lakunya karena nggak banyak unitnya dan banyak yang cari secondnya. Nah ini dijamin berkualitas karena sudah diinspeksi oleh Koko Mobil, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak besar, siap di general check up di bengkel resmi Mini. Oke, itu aja ya. Koko malah review dari belakang ya. Tapi memang review dari belakang katanya kameranya enak dari sana dan Koko pengen nikmati nih, jarang-jarang Koko bisa masuk di dalam sebuah Mini Cooper karena ya itu secondnya aja jarang, jangankan barunya, secondnya pun jarang. Oke deh, itu aja di video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Koko Mobil dan juga follow di Instagram kita koko.mobil. See you next time di konten berikutnya. Bye.